Halo Aries, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah update energi gerhana pada tanggal 30 April dan 16 Mei. Kita akan lihat dulu ya tema besarnya buat kamu kali ini apa. Ini bicara tentang fondasi, tentang kesehatan, bisa juga bicara tentang past life connection gitu ya. Tapi kita nanti akan lihat lebih jauh. Oke, yang ini bicara tentang jawaban, bisa juga bicara tentang mencari ilmu gitu, bisa kamu kayak sekolah lagi atau ambil kursus untuk upgrade diri kamu. Kalau yang ini bicara tentang suatu setting sosial, pertemuan sosial, bisa pesta, bisa kayak rapat atau gathering. Kita akan lihat ya temanya lebih jauh dengan tarot. Tadi semua kartunya udah saya pre-shuffle, jadi kita nggak perlu lama shuffle-nya. Oke, energi kamu pada gerhana kali ini adalah Page of Cups gitu. Ini bisa bicara tentang ekspresi diri kamu gitu, penerimaan diri kamu, atau ekspresi kreatif diri kamu gitu ya. Atau ada orang yang mau menyatakan perasaannya sama kamu. Oke, energi yang dihadirkan ini adalah Temperance. Temperance itu bicara tentang keseimbangan, bicara tentang healing, bisa juga memaafkan tentang apa yang terjadi di masa lalu gitu ya. Oh ya, kembali ke yang ini nih. Bisa jadi orang yang mau menyatakan itu ada hubungannya past life connection gitu. Mungkin kalian udah pernah bertemu di kehidupan selanjutnya, kalian udah belajar sesuatu, kalian ketemu lagi di kehidupan ini, kalian punya pelajaran hidup yang lain ya. Tapi buat yang percaya aja, yang nggak percaya nggak apa-apa, di skip aja di bagian itu. Lalu ini adalah Knight of Swords itu kayak Knight of Swords itu bicara tentang kayak ada sesuatu yang ingin kamu capai gitu, kayak maju terus pantang mundur kayak hujan badai menerpa tetap maju gitu. Bisa juga bicara tentang impulsif gitu, kayak semangat tanpa perhitungan gitu ya. Bisa juga berpikir pendek, mungkin kamu kayak selama ini kamu tipe yang emosional, bisa jadi ya karena kamu berapi-api, kamu fire sign gitu, emosional, kamu kadang bertindak dulu tapi lupa berpikir, kayak bertindak dulu mikirnya belakangan terus menyesal atau menimbulkan konflik-konflik karena kamu bertindak dulu baru mikir belakangan, jadi menimbulkan masalah dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar kamu. Lalu advice-nya buat kamu adalah Five of Swords gitu ya. Ini yang saya bilang tadi, mungkin karena kamu terlalu berapi-api, kamu kadang apa ya, kayak lupa lupa mengkalkulasi gitu ya, kadang maju dulu mikirnya belakangan, menimbulkan konflik gitu ya. Five of Swords ini bicara konflik gitu ya, ini gambarnya aja kayak perang gitu, suasana perang gitu. Tapi perang itu bicara apa? Bicara tentang menang ataupun kalah gitu ya. Kedua belah pihak tetap merasakan efeknya gitu, merasakan kerugian gitu. Bisa jadi mungkin karena kamu tipe yang action dulu nih, mikirnya belakangan, itu diwarnai dengan ego kamu gitu ya, kayak pokoknya gue dulu, pokoknya gue menang dulu, pokoknya apa yang gue pikirin dulu deh, yang lain belakangan gitu. Apa yang kamu lakukan itu, ini waktunya kamu untuk memikirkan gitu ya, memikirkan efek dari apa yang kamu udah lakukan selama ini. Karena di sini ada impulsivitas, apakah kamu orang yang impulsif selama ini, kurang mengkalkulasi perilaku dan perbuatan kamu, kurang keseimbangan gitu ya. Keseimbangan, kamu action dulu tapi nggak ada apa tuh namanya, kalkulasinya gitu, lebih mengedepankan emosi, logikanya dikebelakangin gitu, kurang seimbang. Karena di sini ada temperance, tema keseimbangan, tema healing gitu. Mungkin part itu yang perlu kamu perhatikan gitu ya, kamu perlu healing part itu dalam hidup kamu. Karena di sini tadi saya bilang ada konteks sosialnya gitu, mungkin hal-hal yang kamu lakukan selama ini efeknya itu buat banyak orang, gak cuma kamu aja. Mungkin karena kamu fokusnya ke diri kamu lupa kalau apa yang kamu lakukan itu juga ada efeknya buat orang lain gitu. Dan mungkin itu orang-orang yang kamu, karena tadi ada past life connection ya, orang-orang yang dari kehidupan sebelumnya kalian, mungkin pelajaran hidupnya belum selesai gitu ya, kalian bawa ke kehidupan ini,
tapi sepertinya kamu belum belajar juga, bisa jadi gitu ya. Tapi semesta akan membantu kamu untuk melihat gitu. Mungkin karena kamu dihadirkan dengan banyak konflik itu, akhirnya kamu sadar, tunggu dulu, apa yang perlu gue evaluasi dari perilaku gue gitu. Mungkin kamu jadi melihat perilaku kamu, cara berpikir kamu, orang-orang di sekitar kamu yang terkena efeknya, lalu kamu akan kayak mendapatkan hidayah ya, hidayah apa, ilham gitu, kayak tiba-tiba kayak ting di kepala gitu, ada jawaban gitu. Terbuka mata hati, mata batin untuk hal-hal yang selama ini gak kamu lihat. Lalu di depan sini ada Empress. Sebelum saya bicara Empressnya, kan tadi itu sisi dimana kamu mengedepankan diri kamu ya. Nah, sisi ekstrim yang satunya adalah kamu mengedepankan orang lain. Kamu lupa menyeimbangkan antara orang lain dan diri kamu. Jadi di sini ada Empress. Kayak kamu diminta untuk melihat, selain mengembalikan keseimbangan, kamu diminta melihat diri kamu gitu ya. Karena Empress ini bicara apa? Bicara tentang abandon, kenyamanan, keindahan gitu. Gimana kita bisa melihat dan menerima bahwa diri kita itu indah gitu, tanpa kita merasa perlu orang lain memikirkan hal yang sama gitu, orang lain setuju dengan kita gitu ya. Karena saya sendiri mengartikan Empress ini sebagai kartu self love gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu ada di kutub ekstrim yang satunya, kamu mengedepankan orang lain, ini waktunya kamu diminta untuk melihat diri kamu gitu. Apakah kamu sudah memberikan cukup untuk diri kamu, atau ternyata kamu terlalu banyak memberi kepada orang lain. Oke, ini ujungnya bagus ya, Victory. Tapi kita akan bahas dari yang depan dulu. Di Page of Cups ini ada man holding a coin gitu ya. Mungkin akan ada bantuan. Kalau misalnya kamu berada di kondisi kesulitan finansial, akan ada bantuan gitu, akan ada pintu-pintu yang terbuka buat kamu. Jawaban yang terbuka buat kamu dalam hal finansial kamu. Atau ada pintu-pintu lain untuk kayak jalur rezeki kamu gitu ya. Misalnya kamu punya satu kerjaan nih, terus kamu buka bisnis lain gitu, diajakin orang, atau diajak bantuin project gue yuk, atau freelance, atau hal-hal semacam itu ya. Jadi kayak pintu rezekinya nggak cuma satu. Selain bantuan finansial, bisa juga pintu-pintu rezeki yang lain. Di sini ada the thinking man. Jadi kayak semesta menghadirkan selain bantuan, ini laki-laki atau perempuan nggak masalah ya, ini cuman energi gitu. Akan ada bantuan gitu, dalam bentuk finansial, dalam bentuk orang-orang yang bantu kamu berpikir, melihat lebih jauh, melihat bigger picture-nya. Lalu di sini ada the garden and the gate. Garden and the gate itu si anak ini, dia udah di depan taman yang indah gitu ya, dia punya kunci, tapi dia nggak masuk, padahal dia punya kuncinya. Kayak apa gitu, apa yang menghalangi kamu, misalnya kayak kamu mau melangkah gitu ya, apa yang menghalangi kamu untuk melangkah gitu, ada hal apa gitu, coba kamu jujur dengan diri kamu. Karena di sini, apakah ini ada tadi hubungannya sama konteks sosial tadi itu, apakah ada hubungannya dengan penerimaan orang lain, atau kamu takut dinilai apa gitu sama orang. Karena di sini kan tadi ada dua ekstrim ya, orang yang kayak terlalu memikirkan dirinya dulu, atau di ekstrim yang satunya orang yang terlalu memikirkan orang lain dulu gitu. Kamu masuk yang mana? Karena di sini ada anxiety. Konflik-konflik ini bikin kamu anxiety gitu. Apakah kamu takut nggak diterima lagi, ataukah kamu takut kayak orang-orang pergi meninggalkan kamu? Apa gitu yang perlu kamu lihat dari diri kamu, dari hubungan-hubungan di sekitar kamu? Apakah kamu sudah seimbang, ataukah kamu menempatkan keberhargaan diri kamu pada pendapat orang lain, pada penerimaan orang lain gitu ya. Mungkin itu pelajaran yang perlu kamu, bukan perlu, yang masih kamu bawa karena masih belum selesai di chapter hidup yang sebelumnya. Jadi kamu masih bawa nih sekarang gitu. Kalau itu benar, ya ini waktunya kamu membereskan hal tersebut gitu ya. Kayak kalau kamu termasuk yang menempatkan orang lain atau hal-hal lain dulu baru diri kamu, ini waktunya kamu memilih diri kamu gitu. Kayak kamu berharga,
karena kamu berharga, bukan karena orang lain menganggap kamu berharga gitu, bukan karena orang lain menerima kamu atau enggak, atau orang berpikir apa tentang kamu gitu ya. Lalu di sini ada victory, di depan nanti outcome-nya, hasilnya adalah victory dan empress gitu ya. Karena empress itu abundant, bisa juga bicara tentang akan menyambut seorang anak gitu ya. Lalu dikonfirmasi dengan victory, kemenangan gitu. Kemenangan ketika kamu sudah belajar mengembalikan keseimbangan dalam diri kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu yang terlalu diri kamu dulu nih, kamu mulai menempatkan diri kamu di posisi orang lain gitu, kayak oh iya ya, selama ini emosi gue yang meledak-ledak atau perilaku gue yang kurang berpikir dulu itu nggak baik loh, ada efeknya juga misalnya buat orang lain gitu. Itu mengembalikan keseimbangan di situ. Atau misalnya kamu yang sebaliknya, kamu yang menempatkan orang lain dulu atau hal-hal lain dulu baru diri kamu. Kamu mulai memilih diri kamu dan semesta menghadiahi kamu dengan jadi empress gitu, dan ada kemenangan gitu. Kayak apapun yang kamu targetkan atau kamu misalnya berusaha manifest gitu akan terwujud, tapi kamu harus membereskan energi kamu dulu. Energi kamu harus seimbang dulu itu ya. Oke, segitu aja readingnya buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.